Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Febrianto, guru Sekolah Ramaditan. Kali ini akan sedikit membahas tentang guru belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SD yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. Untuk teman-teman semuanya sudah tergabung dalam Zoom, saya akan bagikan screen ya, share screen untuk kita semuanya. Baik, guru belajar seri asesmen kompetensi minimum terbagi dalam 3 tahap. Yang pertama, orientasi, kedua bimtek, dan ketiga pembebasan. Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir, tapi lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kecakapan hidup abad 21 dan profil karakter pelajar Pancasila diharapkan pelajar kedepannya memiliki karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila akan diukur melalui asesmen nasional dengan tahap asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. 3 tersebut adalah 3 instrumen utama asesmen nasional. Tujuan dan manfaat asesmen nasional. Yang pertama, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Yang kedua, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Manfaat asesmen nasional. Asesmen nasional memberi kesempatan sekaligus menuntut guru dan sekolah untuk memperbaiki kualitas pengajaran guna menciptakan siswa yang lebih kompeten. Perbedaan antara asesmen nasional dan ujian nasional. Yang pertama, asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan di Indonesia. Yang kedua, asesmen nasional dilakukan untuk semua jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, dan pendidikan menengah atas. Yang ketiga, asesmen nasional tidak diselenggarakan pada akhir jenjang pendidikan sebagaimana ujian nasional, melainkan di tengah jenjang pendidikan. Yang keempat, asesmen nasional menggunakan metode survei. Yang kelima, metode soal asesmen yang diberikan dalam asesmen nasional lebih bervariasi. Yang keenam, salah satu komponen hasil belajar murid yang diukur pada asesmen nasional adalah literasi membaca dan numerasi. Dan yang ketujuh, asesmen nasional menggunakan metode penilaian computerized multi-stage adaptive testing atau MSAT, di mana setiap siswa dapat melakukan tes sesuai level kompetensinya. Dan asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional.
Asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Bentuk soal asesmen nasional AKM yaitu pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Konsep literasi membaca. Komponen AKM literasi membaca, konten, teks informasi, dan teks fiksi. Proses kognitif melalui menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, dan evaluasi dan refleksi dengan konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Kemudian untuk konsep numerasi, konten dalam bentuk bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, aljabar. Proses kognitif melalui pemahaman, penerapan, dan penalaran dengan konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Dalam segitiga belajar, terdapat kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Maka masing-masing sebagai berikut. Kurikulum itu seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Pembelajaran yaitu serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Dan asesmen yaitu proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian visi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Ya, demikian untuk informasi tentang AKM. Dan selanjutnya kita akan mencoba tahapan bagaimana masuk ke dalam proses pengisian AKM. Untuk teman-teman semua bisa langsung klik di website, ketik SIM PKB, kemudian muncul portal layanan program GTK Kemendikbud. Klik di sini, teman-teman bisa melihat di sini bagian dari guru belajar, kemudian klik ya, masuk. Nah, di sini teman-teman mengisikan surel ya, surel yang sudah dimiliki masing-masing, diisikan, kemudian masukkan juga password. Setelah itu klik tombol masuk. Nah, ini sudah masuk ke dalam akun guru belajar teman-teman semuanya. Kemudian klik asesmen kompetensi minimum. Ya, ini kita sudah masuk di dalam asesmen kompetensi minimum. Kemudian teman-teman bisa melakukan pengisian ya. Demikian belajar kita tentang bagaimana pengisian asesmen kompetensi minimum. Untuk teman-teman bisa langsung melakukan pengisian, dicoba. Semoga teman-teman lancar dalam pengisiannya. Ya, demikian belajar kita bersama ini. Untuk teman-teman semuanya, selamat dan sukses. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.